From Crisis to Crown, dari krisis kepada mahkota. Kita akan pelajari bersama hari-hari terakhir dari Raja Daud sebelum Raja Daud dia diangkat menjadi raja. Di mana dia mengalami sebuah krisis yang saya anggap ini adalah krisis yang paling berat dalam hidupnya. Mungkin hari ini saudara juga mengalami krisis, kesulitan, sudah merasa menghadapi sesuatu hal yang di mana sudah merasa sangat terjepit. Maka saya mau katakan, percayalah, sebentar lagi Tuhan akan membawa saudara kepada mahkota. Tuhan akan mengangkat saudara. Kita tidak baca semuanya karena ini ada beberapa pasal di sini. Saya tulis ada 1 Samuel pasal 27 sampai pasal yang ke-30. Tapi saya mau ringkaskan saja bagi saudara background daripada cerita ini dan bagaimana perkembangan dari cerita ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang keadaan Daud atau posisi Daud waktu itu. Di dalam 1 Samuel pasal 27, Daud pada waktu itu dia sebagai seorang yang meminta suaka politik. Dia sedang mengungsi kepada seorang raja Filistin. Mengapa demikian? Karena dia melihat kalau dia tidak berbuat itu, satu saat dia pasti ditangkap oleh Saul dan dia pasti dibunuh. Oleh sebab itu dia pergi, memberanikan diri, pergi kepada Raja Filistin dan dia meminta perlindungan. Dan kemurahan Tuhan, Daud itu kok dilindungi oleh Raja Filistin. Padahal Daud ini pernah membunuh Goliat, bukan? Seorang pahlawan dari Filistin. Tapi Tuhan melindungi Daud. Sehingga ketika dia minta perlindungan kepada seorang Raja Filistin, maka Raja ini melindungi Daud. Oke, kamu boleh tinggal di tempatku, kamu mengabdi kepadaku, aku beri satu tempat kepadamu yang bernama Siklak, di mana kamu bisa tinggal di situ. Nah saudara-saudara, singkat cerita, Daud tinggal di kota Siklak kurang lebih 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun ini Daud mengabdi kepada Raja Filistin. Disuruh apa dia pergi, disuruh berperang dia berperang. Pokoknya dia sebagai bawahan dari Raja Filistin ini. Sampai satu saat terjadi sebuah problem, saya sebut adalah problem Daud di dalam 1 Samuel pasal 29. Di mana waktu itu Raja Filistin perang sama bangsa Israel. Kita tahu Filistin itu kan musuh bebuyutannya Israel, saudara. Raja Filistin ini perang dengan Raja Israel dan bagi Daud saat itu saya rasa dia juga kesulitan. Dan dia pikir ini berperang melawan bangsaku sendiri. Tapi dia orangnya konsekuen sehingga dia berkata kepada Raja Filistin itu, Raja, aku mau berperang bersama kamu. Aku mau tunjukkan loyalitasku kepadamu. Bahwa aku memang benar-benar setia. Memang Daud ini orangnya setia, loyal. Dan dia berkata, kamu lihat aku akan bantu kamu dalam peperangan. Meskipun ini harus melawan bangsaku sendiri. Oke, kamu silakan berperang dengan aku. Wah, sudah. Barisan ditata, Daud menghadapi bangsa Israel. Nah saudara, pada waktu mereka mau berangkat untuk berperang, ternyata Raja Filistin itu punya beberapa teman, sama-sama rajanya, mereka ada beberapa raja gabungan. Ternyata setelah mereka melihat Daud, teman-temannya itu tidak setuju. Kok kamu ikutkan orang ini? Ini kan Daud, pahlawannya orang Israel. Raja Filistin bilang, sudah kamu percaya, dia pasti loyal kepada kita. Tapi teman-temannya bagaimanapun juga berkata, kami tidak mau orang ini ikut perang. Suruh dia pulang, kita jangan cari masalah. Nanti di tengah-tengah peperangan dia balik, ngantem kita sendiri. Nah, mau tidak mau akhirnya Raja Filistin berkata kepada Daud, Daud sorry, ternyata teman-teman saya tidak percaya kepada kamu. Jadi kamu silahkan pulang kembali ke Siklak. Dengan lain kata dia ditolak. Nah di sini saya mau tanya kepada saudara, bagaimana perasaan saudara? Kalau seandainya kita adalah Daud, pastinya kita kecewa bukan? Kita sudah mau niat nolong dengan sungguh-sungguh, kita loyal, tapi kita ditolak, tidak dipercaya. Nah saudara, Daud pulang ya tentu dengan kecewa. Tapi ada satu hal yang saya lihat bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita menghadapi penolakan, jangan kita terburu kecewa. Mengapa saya katakan demikian? Sebenarnya Tuhan itu sedang melindungi Daud. Walaupun di luar dia kecewa, mengapa saya katakan demikian? Saya melihat ada dua hal di mana Tuhan itu baik bagi Daud. Pertama, Daud diluputkan atau dihindarkan untuk membunuh sesama bangsanya sendiri. Kalau Daud ikut perang, pasti dia mau tidak mau membunuh orang Israel yang notabene adalah bangsanya sendiri. Jadi Tuhan hindarkan. Ya, makanya kita harus peka dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi sesuatu, jangan kita keburu terus ngomel, nggak senang hati.
Manusia kan begitu. Sedikit-sedikit nggak senang hati, sedikit-sedikit tersinggung. Kalau mau dibilang Daud ini tersinggung, dia loyal, dia mau sungguh-sungguh kok malah ditolak, disuruh pulang. Tapi sebenarnya Tuhan tuh sedang menghindarkan Daud. Itu yang pertama. Dia diluputkan atau dihindarkan untuk membunuh saudara-saudaranya sendiri. Dan yang kedua, saudara-saudara perhatikan, Daud disuruh pulang ke Siklag karena ada sesuatu yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan di sana. Ada sesuatu, dan seandainya Daud tidak pulang, hal ini berbahaya. Nah, apa yang dihadapi Daud? Coba kita lanjutkan. Nah, ini yang terjadi. Di dalam pasal 30 dikatakan, ketika Daud pulang ke Siklag, dia mendapati Siklag sudah di bumi hanguskan, dihancurkan oleh bangsa Amalek. Dan semua anak istrinya, termasuk keluarga dari tentara-tentaranya, semua sudah lenyap, habis semuanya. Nah ini saudara, kalau Daud tidak segera pulang, bagaimana saudara bisa bayangkan. Betapa kagetnya mereka, Daud dan seluruh tentaranya melihat rumah mereka sudah hancur, sudah bumi hangus, sudah terbakar. Dan anak istri mereka sudah lenyap, tidak tahu kemana. Dan saat itu saudara-saudara, ya memang kita bisa bayangkan hati mereka. Saudara. Dikatakan apa? Nah di sini coba kita bersama-sama membaca ya. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat, 5 dan 6. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Mereka semua menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan ini. Mereka menangis dan apa yang terjadi? Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Pengikut Daud ada 600 orang. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi saudara-saudara, Daud benar-benar dikatakan terjepit. Dia sendiri sedang mengalami kesusahan dan orang-orang yang mengikuti dia, para pasukannya semua juga susah dan mereka marah. Mereka mungkin kecewa kepada Daud, marah kepada Daud. Mereka sakit hati dan macam-macam saudara ya. Sehingga dikatakan apa? Saking marahnya mereka mau melempari Daud dengan batu. Makanya saya katakan ini pengalaman Daud yang mungkin paling bawah, titik paling bawah dalam kehidupannya. Di mana orang-orang yang dia bina selama ini marah kepadanya sampai satu titik mereka mau membunuh dia. Saudara, tadi saya katakan bukan, ada saatnya Tuhan bawa kita kepada sebuah krisis dalam hidup yang saudara anggap itu krisis yang terendah. Tapi lihat nanti sebentar lagi ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Kita baca kalimat selanjutnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wah, garis bawahi kalimat ini di dalam Alkitab saudara. Ya, tandai ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Banyak kali ketika kita menghadapi masalah persoalan kita galau, kita bimbang. Kita lari kepada ini, kepada itu, kita cari pertolongan. Tetapi kita mau belajar dari Daud. Bagaimana ketika dia menghadapi krisis dalam hidupnya. Dikatakan dia lari kepada Tuhan. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia tidak goyah. Walaupun dia juga alami hal yang sama, dia juga susah, dia juga kecewa dan sebagainya. Tapi Daud melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam keadaan terjepit, dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini mengingatkan saya beberapa waktu yang lalu, saudara. Saya khotbah ini karena saya juga alami, saudara. Tuhan izinkan saya mengalami satu poin, satu titik yang paling rendah dalam hidup kami, suami istri. Dan kami benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa. Istri saya bilang, kita sudah tidak ada jalan. Kesini buntu, kesini keliru, kesini yang tidak benar. Jadi kita benar-benar tidak tahu kemana, saudara. Tapi dalam keadaan itu, saudara, saya masih ingat, saya balik lagi kepada firman, balik lagi berlutut kepada Tuhan. Ketika hari demi hari saya lewatkan banyak membaca firman, banyak menyembah Tuhan. Sampai Tuhan beri satu ayat yang saya tahu ini rema bagi saya. Saudara, mari, kalau ada saudara-saudara yang mengalami hal yang sama dalam hidupmu, engkau dalam keadaan krisis yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Coba Anda lakukan ini. Lari kepada Tuhan. Kuatkan imanmu kepada Tuhan. Jangan goyah. Jangan lari kemana-mana.
Karena pertolongan kita dari Tuhan adanya. Haleluya. Bukan dari siapa-siapa tapi dari Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan ini, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Bagaimana lalu tindakan Daud. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Sudah perhatikan, ini perbedaan Daud dengan Saul. Kalau sudah pelajari Saul dan Daud, ini bedanya di sini, kelihatan di sini. Daud dalam keadaan terdesak, terjepit, dia mencari Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Dia enggak sembarangan, sudah. Dia enggak lalu kalut seperti Saul lalu panik. Saul kan panik ketika dia menghadapi masalah, dia panik lalu dia pakai caranya sendiri. Tidak, Daud tetap datang kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Secara manusia, secara akal dia memang harus mengejar. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan, dia bertanya, Tuhan, sekarang apa yang harus aku lakukan? Ini hal yang perlu kita lakukan, saudara. Ini karakter yang perlu kita miliki, selalu bertanya kepada Tuhan. Datang. Sebab Tuhan kalau ditanya, iya jawab. Saudara bilang, Tuhan kok tidak pernah jawab? Lah, saudara nggak pernah tanya. Coba saudara tanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Dan Tuhan menjawab, oke, kejar mereka. Kamu pasti akan mendapatkan mereka dan mengalahkan mereka. Dan singkat cerita, Daud pergi bersama pasukannya untuk mengejar orang Amalek. Kita lihat selanjutnya. Saudara perhatikan, ada satu sisipan kelihatannya sepele tapi luar biasa. Pada waktu Daud mengejar bangsa Amalek ini, di tengah jalan dia melihat seseorang yang sudah tergeletak hampir mati. Bagaimana sekarang? Saudara ada perlu ini, penting. Tiba-tiba ada orang datang minta tolong. Ditolong enggak enaknya. Saya sudah perlu, ini penting ini. Kok ini datang? Aduh. Seringkali juga gitu bukan? Nah, saya lihat Daud. Makanya saya tulis di sini kepedulian Daud. Dan saya ambil gambar daripada orang Samaria yang baik hati itu. Dalam keadaan dia sendiri sedang penting, mendesak, dia masih sempat menolong orang ini, saudara. Orang yang sudah hampir mati itu, dia tolong, dia kasih pertolongan, dia kasih minum, dia kasih makan, dia rawat orang ini, saudara. Dan, saudara perhatikan ini, karena Tuhan bekerja, kita harus peka, orang ini justru kunci daripada kemenangan Daud. Mengapa? Ternyata orang ini adalah budaknya orang Amalek yang sedang Daud kejar ini. Kenapa dia ada di situ? Karena dia sakit. Coba saudara baca di rumah Mazmur 91. Tuhan sudah berjanji, meskipun wabah sampar berjalan, tetapi dikatakan Tuhan akan melindungi kita. 1.000 orang rebah di kananmu, 10.000 di kirimu, kamu tidak akan rebah. Nah, jadi orang ini adalah pegawainya Amalek yang sedang ditinggal karena hampir mati, ya, dianggap dia menyusahkan mereka, wis ditinggal di situ mau mati-mati yo. Nah, istilahnya begitu. Jadi ketika orang ini dirawat oleh Daud, orang ini nantinya menjadi petunjuk bagi Daud. Dia menunjukkan jalan kemana orang Amalek itu pergi. Dia yang paling tahu bukan? Dia tahu kemana mereka pergi, dia tunjukkan dan akhirnya Daud, singkat cerita, dia bisa menemukan gerombolan orang Amalek itu. Dia membunuh mereka dan dia menyelamatkan para tawanan. Dan ada plusnya, dia mendapatkan banyak jarahan. Ada berkat nih, dia sudah bisa menyelamatkan anak istrinya, semua ketemu lagi dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apa. Dan yang paling luar biasa lagi, dia mendapat banyak jarahan. Rupanya orang Amalek itu bukan hanya menyerang Siklak, dia juga menyerang tempat-tempat lain dan mengumpulkan banyak jarahan. Lalu bagaimana? Apakah cerita ini berakhir di situ? Masih belum. Ya, makanya ini ceritanya bersambung. Selanjutnya, saudara-saudara, ada satu efek di mana nanti kita lihat kemurahan hati Daud. Pada waktu mereka kembali, ternyata yang ikut Daud berperang itu bukan 600, karena ada 200. Mereka karena terlalu capek, hanya mereka tidak ikut perang. Mereka cuma ikut jaga barang-barangnya, teman-temannya. Hanya 400 orang yang menyertai Daud untuk berperang. Jadi ketika Daud kembali kepada 200 orang itu, saudara-saudara, maka di situ terjadi sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ini kalau enggak bijaksana, ini bisa menjadi blunder bagi Daud. Kenapa? Karena ada orang-orang dari 400 orang ini yang ngomong, yang 200 itu tidak usah dibagi jarahan. Karena mereka enggak ikut perang. Kita yang ikut perang ini yang mempertaruhkan nyawa, kita saja yang nikmati. Yang 200 itu tidak usah diberi. Nah, saudara ingat, selalu ada
Makanya saudara, kita dalam segala sesuatu ingat kepada Tuhan. Coba kita lihat bagaimana Daud mengatakan hal ini. Di dalam ayat yang 22 saya bacakan. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila. Nah kita hati-hati ya, jangan sampai kita disebut orang jahat dan dursila. Di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya, karena mereka itu tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu. Kecuali ya istri dan anak mereka silahkan gitu ya. Ayat 23, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah ini kuncinya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan seterusnya. Saudara-saudara, saya tadi tulis kemurahan hati Daud. Bukan cuma kemurahan, ini juga kebijaksanaan. Daud dia melakukan sesuatu yang sangat bijaksana. Kenapa? Karena dia sadar dan dia juga menyadarkan mereka bahwa mereka itu bisa menang, bisa mengalahkan orang Amalek, bisa menyelamatkan anak istri mereka, dan bisa mendapatkan jarahan-jarahan, itu hanya karena Tuhan. Kita harus camkan ini. Kalau sudah diberkati jangan anggap itu karena kehebatan kita, tidak. Itu semua karena karunia Tuhan saja. Makanya Daud ngomong, jangan. Ingat bahwa kita bisa menang itu karena Tuhan. So itu tetap bagi mereka. Bagi yang rata, sama seperti kita. Saudara, ini menjadi pelajaran juga bagi kita ya. Kita harus sadar bahwa kemenangan yang kita peroleh itu dari Tuhan. Dan tindakan Daud yang berikutnya, yang masuk dalam kemurahan Tuhan ini di dalam ayat 26 sampai ayat 31, kelihatannya ini memang sepele tapi ini dampaknya besar. Daud dia dengan hikmat Tuhan, dia juga karena kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, maka dia sisihkan dari sebagian jarahan itu dan dia bagi-bagi kepada tua-tua bangsa Yahudi. Jadi orang tokoh-tokoh penting di dalam bangsa Yahudi, Yehuda, dia bagi jarahan-jarahan. Semua dibagi. Saudara, ini tindakan ini penuh hikmat. Mengapa? Nanti saudara melihat bahwa orang-orang inilah nantinya yang menjadikan Daud, mengangkat Daud menjadi raja. Tapi di pihak lain ini mengingatkan kita supaya kita itu punya kemurahan hati. Kalau kita diberkati, coba kita belajar membagi berkat ini juga kepada orang-orang lain. Kita belajar bermurah hati. Ayo kita sebagai orang percaya yang tahu akan kemurahan Tuhan, kita harus berbuat lebih. Karena kita tahu ini berkat Tuhan semata-mata. Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, kalau kamu diberkati ingat, itu bukan kekuatanmu sendiri. Mungkin sudah berkata, ini karena hasil kerja saya rajin, saya ulet, saya begini. Tuhan ngomong, kamu diberi kekuatan untuk beroleh semuanya itu. Itu kekuatan dari Tuhan. Nah Daud tahu, tapi dia juga pintar, cerdik, sehingga sebagian dia berikan untuk tua-tua orang-orang berpengaruh dari suku Yehuda. Dan nanti sudah lihat bahwa orang-orang ini nantinya yang mendukung Daud untuk mengangkat dia menjadi raja. Dan ini penting, kenapa? Karena Daud sudah mengungsi, sudah keluar dari bangsa Israel waktu itu, dia sudah mengungsi ke tempat lain. Dia perlu ada connect ini, supaya dia nanti bisa menjadi raja. Nah saudara, saudara tahu enggak bahwa di pasal 31, pasal terakhir dari kitab 1 Samuel, ternyata Saul dan anak-anaknya mati dalam peperangan melawan orang Filistin itu. Dengan lain kata, Tuhan sedang mempersiapkan Daud. Semua yang dia alami dari awal, yang kita bicarakan dengan berbagai macam masalah, persoalan, dan jalan-jalan yang sudah kita lihat ini, ternyata Tuhan sedang membawa dia kepada, yaitu kepada tahta. Makanya saya tadi katakan from crisis to crown. Pada saat kita menghadapi krisis yang paling rendah, ingat Tuhan sebentar lagi akan mengangkat kita. Amin. Sebab itu saudara, mari kita menjadi seperti Daud. Kita tetap percaya, kita pegang firman Tuhan. Dalam segala perkara, kita kuatkan iman kita. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang mengalami krisis. Ada yang sedang mengalami krisis, pasti ada. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan tahu keadaan kita. Lewati itu dengan iman yang teguh kepada Yesus. Percayalah, krisis ini tidak akan menenggelamkan Anda, tetapi justru akan mengangkat Anda. Tuhan Yesus memberkati.